A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana sudah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat lahir, nikmat batin, ya, yang mana kalau kita hitung semua nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, insya Allah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hidup dan kehidupan ini, maka setiap manusia itu pasti akan mengalami, ya, kadang sedih, kadang bahagia, ya. Itu sudah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka duka di dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu menyertai setiap manusia. Ada kalanya berbahagia, ada kalanya menderita, ada kalanya senang, ada kalanya menangis, ya. Ada kalanya sakit dan ada kalanya sehat. Untuk itu mari sama-sama kita merenung sejenak, ya, keterkaitan dengan mencermati hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan alam serta isinya, maka pada diri kita akan timbul pertanyaan, dengan cara bagaimanakah hati kita ini harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan berbagai kenikmatan tadi kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita dengar kata-kata manusia, maka bayangan kita akan mengarah betapa mulianya manusia itu, karena mereka adalah makhluk Tuhan yang terbaik, tersempurna, yang paling bagus. Bahkan kalau mereka bertakwa, termasuk orang yang paling mulia. Tetapi di balik semua itu ada suatu beban yang mesti ataupun harus kita pikul dan mereka pegang untuk dapat kiranya mempertahankan diri. Jadi kita harus mampu mempertahankan diri dalam arti mengendalikan hawa nafsu yang mungkin timbul pada diri kita, karena hakikatnya memerangi hawa nafsu merupakan musuh yang paling besar di muka bumi ini. Ya, memang sudah merupakan suatu risiko pada setiap diri manusia bahwa setelah kita selesai melakukan suatu perbuatan, selesai melaksanakan suatu permasalahan, maka bukan berarti berhenti sampai di situ saja. Masalah terus selalu ada, ya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda permasalahan yang mungkin ada pada diri kita, karena penundaan suatu pekerjaan atau permasalahan itu akan merepotkan diri kita sendiri. Jadi apapun permasalahan yang ada pada diri kita, mari sama-sama kita selesaikan dengan cara yang baik, ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan suatu cobaan, suatu ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bishabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkaitan dengan proses kehidupan kita ini, mulai dari balita, anak-anak, remaja, ya, kemudian dewasa dan lansia, ya, itu sudah merupakan suatu proses. Dan proses ini akan selalu berjalan sampai kiamat nanti. Jadi kita hakikatnya ini, ya, merupakan suatu ekosistem yang saling kait-mengkait, ya, yang saling memerlukan antara diri dengan lingkungan dan saling bekerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar. Kita nggak mungkin akan hidup sendiri, karena manusia itu sebagai makhluk yang sosial. Allah juga mengatakan, minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu dengan sabar dan ikhlas. Di samping itu juga tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Maksudnya tolong menolong kepada sesama manusia. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal, ya, ketidakbaikan ataupun kejelekan, ya, ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini mempunyai akal pikiran. Ini merupakan pembeda antara makhluk-makhluk yang lain. Akal pikiran itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang tak ternilai harganya. Dan dengan akal pikiran inilah yang membuat manusia melebihi dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini diwajibkan untuk mampu, ya, mengolah alam raya yang disediakan oleh kita ini. Karena alam ini disediakan untuk kepentingan manusia untuk bisa capai kehidupan di dunia ini dan capai suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sengaja ciptakan alam ini untuk kepentingan kita sebagai manusia. Dan ini bukan berarti kita bebas, ya, dalam segala segi hidup dan kehidupan. Bukan berarti kita punya kuasa mutlak, tetapi kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya apa? Tentunya, ya, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Nah, salah satu di antaranya, ya, berusaha kita melestarikan lingkungan yang ada, ya. Nah, lingkungan ini bisa lestari kalau kita mempunyai berbagai ilmu pengetahuan dan juga kita menguasai berbagai teknologi. Wajiblah kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, ya, dimanapun kita berada. Dan tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Itu merupakan suatu hadis, ya. Jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan ada istilah bosan di dalam kita menuntut ilmu, terlebih ilmu agama. Karena dengan agama, insya Allah kehidupan kita ini akan menjadi terarah, ya. Dengan ilmu dunia, insya Allah kehidupan ini juga akan menjadi mudah, ya. Betapa pentingnya suatu ilmu, dan Allah akan mengangkat derajat, ya, kepada orang yang memiliki ilmu dan kepada orang yang beriman. Ya, tentunya kita mari jaga keimanan kita, kemudian kita
Jangan ada istilah bosan untuk menuntut suatu ilmu. Kita diberi amanah ya. Amanah yaitu untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Ya. Hal ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya, dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah itu melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Kalaupun toh manusia itu diberi kekuasaan untuk menduduki suatu jabatan, itu adalah kekuasaan yang sifatnya sementara, yang sifatnya semu. Kekuasaan yang sebenarnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya apa yang kita miliki, pangkat jabatan ya, maupun harta benda, itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan nyawa, jiwa raga pun itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena hakikatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang berjiwa itu pasti akan merasai mati. Ya. Dan tentunya kita sebagai umat muslim harus berpegang teguh kepada Al-Quran, dan di situ dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dengan kata lain, ya, panggilan kepada orang yang beriman, ya, suruh takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita mati kita dalam keadaan bukan muslim, ya, tetapi mati kita dalam keadaan muslim. Dan khususnya tentunya semuanya berusaha untuk bisa husnul khotimah. Mudah-mudahan ya, semuanya seorang muslim ini artinya husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi janganlah kita ini merasa mempunyai kekuasaan, kalaupun toh diberi suatu kewenangan dalam memimpin suatu majelis, ataupun dalam memimpin suatu bangsa ataupun negara, ya. Karena itu juga merupakan suatu amanah, dan amanah itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena hakikatnya semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ini nanti di alam akhirat itu juga akan dipertanggungjawabkan pada diri kita masing-masing. Ya. Tentunya kita harus ingat dalam salah satu surat Yasin dikatakan al-yauma nakhatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Pada hari pembalasan nanti ya, mulut kita dikunci, tangan berbicara, dan kaki menjadi saksi tentang apa yang kita perbuat di dunia ini. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Jadi kita mempunyai peranan yang dominan terhadap kelangsungan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang ya, di alam dunia ini, ataupun dengan kata lain berusaha untuk capai kehidupan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, ya. Hidup sejahtera di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup ya, itu salah satu ayat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mudah-mudahan ya, sepanjang hayat kita, totalitas kita ini mengabdi kepada Allah
dengan tulus ikhlas, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.